Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat melaksanakan masa ta'aruf mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat tahun ajaran 2020-2021. Salawat bersampulkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan buat junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baik, kembali lagi kita pada sesi pengenalan prodi jurusan Pendidikan Agama Islam Kampus Taipei Sumatera Barat, yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ketua Jurusan PAI, yaitu Bapak Syafrul Nalus MA dan Bapak Ahmad Mudaris MPD. Kepada Bapak dipersilahkan waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Yang sama kita hormati panitia pelaksana masa ta'aruf Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat tahun akademi 2020-2021. Kemudian tentu yang teristimewa kepada mahasiswa yang hari ini kita lakukan kegiatan masa ta'aruf. Selamat datang, selamat bertemu dan selamat bergabung di jurusan Pendidikan Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Allah memberikan nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Karunia yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan ta'aruf pada kesempatan ini. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan pada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Harapan kita tentunya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan visi dan misi Prodi Pendidikan Agama Islam Taipei Sumatera Barat. Ya, pepatah mengatakan tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu kita laksanakan ta'aruf hari ini dalam rangka menjalin rasa kasih sayang. Yang pertama yang akan saya perkenalkan adalah Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Agama Islam adalah saya sendiri, yaitu Syafrul Nalus MA.
dan sekretaris jurusan, yaitu Bapak Ahmad Mudaris MPD, ya, di samping saya. Kemudian dosen tetap yang pertama Ibu Ahasna MPD, yang kedua Bapak Martono MA, yang ketiga Ibu Wirrahmi Izati MA, dan Bapak M. Zuhri SIK MPD. Nah, ini adalah dosen dan ketua jurusan serta sekretaris jurusan PAI. Kemudian jurusan PAI alhamdulillah telah terakreditasi dengan B. Sekali lagi, jurusan pendidikan atau prodi pendidikan agama Islam alhamdulillah telah terakreditasi B. Oleh karena itu, saya akan coba jelaskan visi dan misi serta tujuan pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah visi, yakni terkemuka dalam ilmu pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Divisinya adalah terkemuka dalam ilmu pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Maka visi tadi dilahirkan atau diwujudkan dengan misi. Yang pertama, misi dari pendidikan agama Islam mengelola pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan Islam yang bermutu dan berkualitas. Jadi mengelola pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan agama Islam yang bermutu dan berkualitas. Yang kedua adalah menyelenggarakan penelitian dan pengkajian di bidang pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga adalah mengadakan pengabdian kepada masyarakat, terutama di bidang pendidikan agama Islam. Jadi misi tadi ya, untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Apa tujuan yang diharapkan? Yang pertama adalah menghasilkan sarjana yang ulama, profesional dalam bidang pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi bagaimana tujuan dari pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Sumatera Barat, bagaimana menghasilkan sarjana yang ulama, profesional dalam bidang pendidikan agama Islam dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Yang kedua adalah menghasilkan sarjana yang menguasai ilmu pendidikan agama Islam yang berbasis teknologi modern. Yang ketiga, menghasilkan ilmu pendidikan agama Islam melalui penelitian. Dan yang keempat adalah mewujudkan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan hasil penelitian dalam bidang pendidikan agama Islam. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, hendaknya ada beberapa program prodi pendidikan agama Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Pendidik Sumatera Barat. Ada beberapa program yang dilaksanakan. Nah, yang pertama ada namanya program Tahfiz wa Tafhim Al-Quran. Program ini bagaimana dilaksanakan dengan menempatkan mahasiswa atau mahasiswi untuk bisa tinggal di asrama dengan menunjuk seorang pembimbing yang bertugas untuk mengawasi. Tapi kita baru jalan, ada asrama yang untuk wanita dan ada pembimbing untuk yang laki-laki. Ya memang kita akui beberapa tahun terakhir ini
ya tidak ada. Adapun beberapa yang tinggal tapi belum berjalan dengan maksimal. Mudah-mudahan ke depan ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, program ini kita lakukan dengan memperbanyak jam pertemuan dosen pembimbing di lokal masing-masing. Jadi ketika mengambil program tahfiz wa tafhim Al-Quran, maka jam belajarnya tentu diupayakan lebih banyak dibandingkan dengan mengambil reguler. Kemudian yang ketiga adalah merekomendasikan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan musabaqah tilawatil Quran dari berbagai daerah dan tempat yang ada di Sumatera Barat, bahkan ada yang di luar Sumatera Barat. Berarti memang ada mahasiswa dan mahasiswi yang ikut musabaqah tilawatil Quran dari berbagai daerahnya masing-masing. Yang kedua dan selanjutnya adalah bagaimana melaksanakan sholat berjamaah secara khusus. Yang dulu ketika ada yang laki-laki di asrama ini biasanya sholat berjamaah itu bahkan sampai 3 pojok 1 rakaat. Nah, ini dalam rangka untuk mengulang kembali agar hafalan yang sudah dihafal tidak lupa. Kemudian juga melaksanakan daurah tahfiz Al-Quran semasa liburan, dan ini telah dilaksanakan. Kemudian memberikan dan mengusahakan beasiswa bagi mahasiswa yang hafal lebih dari 10 juz. Dan alhamdulillah ada yang dapat beasiswa. Kemudian ada dari Basnas, ya, mahasiswa yang memang hafal Al-Quran ya 10 juz ke atas. Kemudian ada lagi pembinaan yang kedua, itu program khususnya adalah program pembinaan tahsin wa qiraatul Quran, yaitu mengadakan takhasus di bidang tajwid, nagham, qiraat Al-Quran, dan sekaligus juga dengan memberikan latihan praktek dan teori. Kemudian juga merekomendasikan mahasiswa yang juga mengikuti ya apa yang disampaikan tadi, musabaqah baik tilawah, MSQ maupun qiraatul Quran untuk tingkat daerah atau nasional. Kemudian juga dilakukan dalam rangka pembinaan tahsin wa qiraat, itu adalah melatih mahasiswa untuk menguasai serta mampu membaca Al-Quran dengan bermacam makro dan qiraatnya. Kemudian yang ketiga ada program pembinaan keterampilan mahasiswa. Nah, yang pertama dilakukan adalah dengan melatih mahasiswa menguasai seluk-beluk perhakiman musabaqah Al-Quran. Kemudian ada pelatihan metodologi pembelajaran baca Al-Quran. Kemudian pelatihan pelaksanaan pengelolaan TPQ dan takmir masjid. Dilakukan beberapa pelatihan dalam rangka memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk bisa menjadi pembimbing, bisa menjadi pelatih, bisa menjadi imam masjid yang baik. Kemudian ada juga pelatihan yang dilaksanakan, itu ada pelatihan ibadah, ada khutbah, muhadarah, dan pelaksanaan sholat jenazah. Bahkan ini dilaksanakan juga ada mata kuliah yang terkait dengan praktek ibadah. Ini dalam rangka bagaimana mahasiswa pendidikan agama Islam, sekolah tinggi agama Islam, pengembangan ilmu Al-Quran setelah mereka tamat, mereka tidak takut untuk berkhutbah, untuk memberikan khutbah, untuk muhadarah, ceramah, dan pelaksanaan sholat jenazah. Kenapa? Karena memang ada yang kasus yang kita lihat, ada yang tamatan perguruan tinggi agama, tapi kadang-kadang dia tidak bisa
berkhutbah. Nah, di harapan kita ini tidak terjadi di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Al-Quran Sumatera Barat, apalagi jurusan pendidikan agama Islam yang akan memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat dan siswa dan siswi di sekolah. Kemudian ada yang dilakukan juga pembinaan organisasi. Nah, organisasi di jurusan PAI ada Himpunan Mahasiswa Jurusan PAI. Nah, dan ini alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan bahkan juga telah mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi lain yang ada di Sumatera Barat. Ya, seperti ada di IAIN Batu Sangkar, ada lomba yang dilaksanakan dulu, ada lomba tahfiz, ada musabaqah tilawatil Quran, dan ada juga dilaksanakan oleh isi di Padang Panjang. Nah, dan ini diikuti oleh mahasiswa jurusan PAI. Yang mudah-mudahan harapan mahasiswa yang ikut masa ta'aruf hari ini ya insya Allah juga bisa mengikutinya nanti dengan baik dengan dilakukan beberapa pembinaan. Nah, terkait dengan sebaran mata kuliah yang akan diajarkan dalam rangka mencapai program apa yang telah disampaikan tadi, dan ini akan disampaikan oleh sekretaris jurusan yaitu Bapak Ahmad Mudaris MPD. Kepada Bapak dipersilakan. Baik, kita lanjutkan. Ada beberapa komponen mata kuliah yang harus kita pelajari pada jurusan pendidikan agama Islam. Ada beberapa kelompok mata kuliah. Yang pertama, mata kuliah dasar umum. Kita mempelajari mata kuliah pada jurusan pendidikan agama Islam dan juga dipelajari oleh pada jurusan-jurusan lain pada Sekolah Tinggi Agama Islam Pendidikan yang lain. Kemudian mata kuliah keahlian, mata lokal. Ini kita mempelajari khusus terkait dengan institusi kita Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Al-Quran. Kita mempelajari beberapa keahlian. Di antaranya adalah keahlian di bidang tahfiz, nagam atau tilawatul Quran, dan ilmu tajwid serta qiraat. Itu keahlian kita di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Al-Quran dan kita pelajari pada jurusan pendidikan agama Islam. Kemudian pada kelompok yang ketiga adalah MKKP, mata kuliah keahlian dan profesi. Ini terkait dengan keahlian kita sebagai seorang calon guru. Kita harus mempelajari beberapa keahlian kita sebagai seorang guru. Di antaranya yang kita pelajari adalah administrasi pendidikan, kemudian strategi pembelajaran, dan selanjutnya mata kuliah media pembelajaran. Dan ada beberapa mata kuliah yang terkait yang harus kita pelajari, dan tidak tertinggal juga di dalamnya adalah mata kuliah profesi dan keahlian guru. Ini akan kita pelajari sebagai modal kita, sebagai bekal kita nanti ketika kita sudah menamatkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran pada jurusan pendidikan agama Islam. Mungkin barangkali sekedar ulasan untuk sementara, dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Ketua Jurusan kita, Bapak Safrun Alis. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Mudaris yang telah menambahkan penjelasan terkait dengan sebaran mata kuliah. Barangkali untuk perkenalan awal ini demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Ananda semuanya akan lebih kenal dengan Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, khususnya juga jurusan Pendidikan Agama Islam, ketika memang sudah datang ke kampus, dan insya Allah
bisa bergaul bersama, belajar bersama insya Allah, dan kemudian berbagi ilmu dengan dosen-dosen yang insya Allah akan memberikan ilmu pengetahuan. Barangkali demikian. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat bergabung, selamat datang di jurusan pendidikan agama Islam pengembangan ilmu Al-Quran Sumatera Barat. Barangkali demikian, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Ketua Jurusan PAI dan Bapak Sekretaris Jurusan PAI tadi yang telah memberikan materi pengenalan program studi pendidikan agama Islam di kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi dapat dijadikan panduan bagi mahasiswa baru nantinya, khususnya mahasiswa di jurusan PAI. Baik, sebelum kita menutup sesi kali ini, kami selaku moderator meminta kepada Bapak pemateri untuk memberikan pesan serta motivasi kepada mahasiswa baru di kampus Taiping ini untuk melaksanakan kuliah nantinya. Jadi kami minta pesan serta motivasi kepada Bapak pemateri. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik, yang pertama pesan yang akan Bapak sampaikan itu adalah terkait dengan pandemi COVID-19 ini. Mari kita selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19 ini. Dan yang kedua, pasanglah niat dengan ikhlas dalam rangka menuntut ilmu pengetahuan. Insya Allah kita akan selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita hanya melihat sesuatu terasa berat, tapi ketika sudah kita jalani, insya Allah itu tidak akan terasa berat. Contoh, ketika kita hanya melihat gunung, maka betapa tingginya gunung itu. Tapi seandainya gunung itu telah kita jalani, maka ia akan berada di bawah telapak kaki kita. Begitu juga dengan menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Pengembangan Ilmu Al-Quran Sumatera Barat, khususnya di jurusan pendidikan agama Islam. Mungkin ada kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi. Yakin dan percaya ketika kita jalani akan ada jalan keluar dari setiap kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Bertekad maju, insya Allah Allah akan mengabulkan cita-cita kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan pesan serta motivasi. Semoga kawan-kawan mahasiswa baru selalu bersemangat untuk menjalankan masa ta'aruf mahasiswa ini dari awal hingga akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi